Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran jaringan dasar kelas 10 semester 1, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi sistem operasi untuk mata pelajaran jaringan dasar kelas 10 jurusan TKJ dan multimedia. Sistem operasi itu berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Sistem operasi itu juga bisa disebut sebagai penghubung yang menghubungkan antara hardware, software, dan brainware. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama itu adalah DOS, ya. DOS ini adalah awal, ya. Awal dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft. DOS ini disebut juga sebagai Disk Operating System, ya. DOS. Selanjutnya itu Windows. Windows ini adalah sistem operasi yang sekarang banyak digunakan, ya, banyak digunakan untuk operasi Windows. Di Windows ini ada beberapa jenis, ada Windows 7, 8, dan 10 untuk yang terbaru ini. Untuk OS, ya, sistem operasi Windows ini berbayar, ya, berbayar kalau ingin menggunakan. Selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Linux ini diperkenalkan oleh Linus Torvalds tahun 91. Kalau yang Linux ini open source, artinya pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Kalau yang Windows itu sebenarnya berbayar. Jadi kalau ingin menggunakan harus bayar. Tapi kalau Linux itu free, ya. Berikutnya yaitu sistem operasi macOS, ya. macOS ini hasil racikan dari Steve Jobs, ya. Untuk sistem operasi macOS ini hanya digunakan untuk komputer Apple atau yang sekarang gadget Apple, ya, seperti itu. Berikutnya yaitu instalasi Windows 7. Pertama, nyalakan PC, komputer atau laptop. Kemudian masuk ke menu BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS, kalian bisa menekan tombol F2, Del, tergantung dari merek dari komputer atau BIOS yang ada bawaannya itu. Setelah menekan tombol Del atau F2, nanti akan masuk ke menu BIOS. Nah, di menu BIOS ini silakan nanti kalian arahkan ke menu boot. Nah, ini adalah tampilan dari menu boot, ya. Silakan yang paling atas, ya, yang paling atas itu, yang paling utama itu diarahkan ke CD-ROM atau drive apabila kalian menginstal menggunakan DVD, ya, installer DVD. Bisa juga menggunakan USB atau flash disk. Berarti kalau USB flash disk yang paling atas itu adalah removable device. Itu, ya. Setelah dipilih, selanjutnya yaitu tab ke menu exit, lalu pilih exit saving change. Lalu pilih yes. Setelah itu PC akan restart. Apabila muncul pesan seperti itu, press any key, silahkan kalian tekan sembarang tombol. Bisa enter, bisa spasi, atau mungkin yang lainnya. Tunggu proses, ya, ditunggu prosesnya loading ini. Nah, ini tugas. Jelaskan langkah-langkah masuk ke menu BIOS. Jelaskan langkah-langkah instalasi Windows 7, 8, dan 10. Silakan tugas ini dikerjakan di Google Classroom. Setelah loading selesai, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini.
Nah, di sini untuk pilihan bahasa bisa dipilih English. Apabila sudah, next. Kalau sudah, nanti silakan diklik menggunakan mouse install now untuk memulai instalasi. Selanjutnya silakan dicentang kotak bawah yang ada tulisannya I accept. Artinya saya setuju. Diklik, nanti muncul tanda centang. Lalu next. Pilih opsi, nah ini ada dua, ada upgrade dan custom. Kalau custom berarti installer baru. Kalau upgrade berarti dari OS lama di-upgrade ke OS yang lebih baru, seperti itu. Selanjutnya akan dibawa ke pengaturan partisi. Nah, partisi ini kalau di laptop itu ada yang drive C, D, dan E. Itu adalah partisi. Di sini nanti silakan yang atas itu berisi sistem booting Windows, yang bawah primary partisi C untuk sistem, dan yang bawahnya ini contoh ya, primary untuk D, ya berisi data-data, ya. Jadi kalau kita instalasi jangan sampai menghapus yang selain sistem, nanti akan hilang datanya. Nah ini silakan di delete untuk sistem maupun yang sistemnya atas itu. Nah nanti kalau sudah terhapus, maka akan muncul unlocated. Nah itu silakan dipilih new. Setelah itu silakan dibagi, ya dibagi tergantung hard disk kalian. Misalkan saya ingin 20 giga, berarti 1 giga itu kan ada 1024 mega, berarti kalau 20 giga untuk sistem itu berarti yang dipakai 20.480 MB. Setelah itu pilih next. Nah, di sini nanti kita tunggu untuk proses instalasi. Ini sama ya, nanti restart sendiri dia atau bisa diklik restart now. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk ke sini lagi, jangan ditekan, biarkan aja, biar dia jalan. Kalau menggunakan flash disk, dicopot, ya, flash disk copot USB-nya. Terus biarkan proses melanjutkan, jangan klik apapun pada langkah ini, ya. Ditunggu dulu sampai dia benar-benar selesai, biarkan saja. Jangan klik apapun, proses instalasi Windows hampir selesai dan akan restart otomatis. Isi data-data, isilah dengan membuat nama pengguna, silakan diisi namamu atau terserah, ya. Isi kata sandi, isi password untuk masuk ke Windows 7. Kalau misalkan kalian nanti tidak mau ribet, mending tidak usah diisi, ya, langsung di next saja. Ini kalau kalian punya key-nya untuk Windows 7 yang original atau asli silahkan dimasukkan. Kalau tidak ada, klik next saja. Nah ini, pilih pengaturan rekomendasi. Nah, kalau kalian tersambung dengan internet waktu instalasi silahkan dimanfaatkan. Tapi misalkan tidak tersambung internet, pilih yang Ask Me Later. Selanjutnya yaitu atur waktu. Nah, atur silakan disesuaikan dengan negara kita, ya, Jakarta. Ya, dipilih Jakarta, waktu maupun tanggal. Selesai. Nah, ini adalah apabila sudah selesai, maka tampilan Windows 7 akan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.